program CIMED, Citra Medika Memberikan Edukasi. Saya Nova Nuriskia, dan pada program CIMED kali ini kita ingin membahas seputar operasi. Yuk kita simak langsung bersama dokter spesialis bedah umum di Rumah Sakit Citra Medika Depok, Dr. Isa Basuki. Oke, selamat siang, salam sejahtera. Saya Dr. Isa Basuki, spesialis bedah dari Rumah Sakit Citra Medika Depok. Saya berpraktek di Rumah Sakit Citra Medika Depok setiap hari Senin sampai Sabtu dari jam 9 pagi sampai jam 1 siang. Pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan beberapa hal mengenai masalah persiapan operasi yang biasa akan kita temui secara sehari-hari. Jadi untuk masalah persiapan operasi 3 tahap ya, mulai dari sebelum operasi yaitu pre-operasi, pada saat operasi, intraoperasi, sama sudah operasi atau pasca operasi. Untuk persiapan operasi kita selalu mulai dari poli atau dari rawat jalan atau dari instalasi gawat darurat. Jadi dari 2 tempat itu kita memulai persiapan untuk operasi. Bila pada saat pasien datang di poli maupun rawat jalan, selalu yang pertama kali adalah diagnosanya sudah harus tegak diagnosanya, terus kemudian tindakan apa yang akan dilakukan. Jadi bila mana diagnosanya sudah tegak dan sudah jelas tindakan yang akan dilakukan, maka yang paling penting adalah bahwa pasien dan keluarga pasien itu sudah setuju untuk dilakukan tindakan operasi. Oke. Ya, jadi ketika pasien sudah setuju untuk operasi, maka kita harus menjelaskan kepada pasiennya jenis operasi apa yang akan kita kerjakan. Jadi tindakan operasi itu ada 3. Sebenarnya sih kalau kita saya tambahkan 4, yaitu operasi kecil, operasi sedang, operasi besar, dan operasi khusus. Ya, yang pertama operasi kecil ini itu biasanya tidak memerlukan bius yang umum atau bius spinal. Dia cukup dengan lokal saja bisa kita kerjakan, seperti misalnya operasi pencabutan kuku, kemudian operasi debris lokal, ataupun operasi pengangkatan tumor-tumor kecil. Itu bisa kita kerjakan pada orang dewasa ya, bukan pada anak-anak. Itu bisa kita kerjakan dengan lokal anestesi, itu termasuk operasi kecil. Kemudian yang termasuk operasi sedang adalah operasi yang membutuhkan pembiusan baik maupun pembiusan secara blok ataupun secara umum atau spinal ya. Contohnya seperti operasi hernia, operasi usus buntu, itu menggunakan operasi spinal, sehingga kita bilangnya operasi sedang. Nah, kalau operasi besar adalah operasi yang selain membutuhkan pembiusan secara umum, dia juga membutuhkan perawatan pasca operasi yang khusus, yang ruang perawatannya tidak bisa kembali ke ruang perawatan biasa, biasanya masuk ke ruang perawatan ICU atau PICU ya, seperti misalnya operasi laparotomi, operasi tindakan-tindakan besar lainnya yang akan mengakibatkan ketidakstabilan hemodinamik. Dan kemudian yang terakhir, operasi khusus itu adalah operasi-operasi yang membutuhkan perawatan yang khusus, seperti operasi pada bidang urologi, ortopedi, ataupun vaskuler. Ya, pada persiapan operasi ini kita tentu harus melihat kondisi pasien ya. Pada saat kondisi pasiennya, misalnya pasien dengan
kondisi seperti pasien masih muda, dewasa muda, tentu banyak itu masih komorbidnya masih sedikit. Jadi kita mesti ya bisa secara lebih luasa mengatur persiapan operasinya. Tapi bila kondisi pasien adalah sudah masuk usia lanjut, tentu banyak komorbidnya seperti penyakit kencing manis, darah tinggi, kemudian pasien jantung, itu dia pasti mengkonsumsi berbagai macam obat-obatan. Nah, pada pasien-pasien yang semacam ini persiapannya menjadi lebih rumit ya, karena pertama kita harus memodifikasi kondisinya. Misalnya seperti pada pasien dengan yang mengkonsumsi obat gula misalnya, itu harus diatur kadar gula darahnya dengan bantuan dokter penyakit dalam, sehingga paling tidak minimal gula darah sewaktunya di bawah 200. Dan kalau yang paling penting adalah pada pasien jantung yang mengkonsumsi obat-obatan pengencer darah seperti Aspilet atau Clopidogrel, minimal penghentian itu obatnya harus di stop konsumsinya 1 minggu sebelum operasi, karena bisa menyebabkan perdarahan nanti pada saat operasinya. Oke. Operasi sebenarnya tidak menakutkan. Operasi adalah salah satu cara solusi untuk mengatasi penyakit yang ada. Jadi karena dan biasanya pasien tidak sadar sampai operasi itu selesai. Habis operasi selesai ya sudah semua sudah terperban dengan rapi, jadi jadi pasien karena tidak tahu, ya paling jadi cuma mendengar saja apa yang kami bicarakan di kamar operasi, tapi pada prosesnya pasien tidak melihat apa yang dokter yang sedang kerjakan. Jadi tenang saja, ya sebenarnya tidak menakutkan sama sekali ya. Oke, jadi ya menyambung yang tadi, karena sebenarnya operasi tidak menakutkan sebenarnya. Jadi bila mana ada keluarga atau kerabat Anda yang membutuhkan operasi seperti operasi usus buntu, operasi hernia atau operasi hemoroid, ya bisa saja segera datang ke Rumah Sakit Citra Medica, ketemu saya, biar nanti bisa kita periksa lebih lanjut ya. Jadi untuk materi hari ini saya cukupkan. Mungkin bisa kita ketemu lagi nanti di Polis, di Poli di hari Senin sampai Sabtu jam 9 sampai jam 1 siang. Oke. Bye. Oke sahabat, itulah seputar operasi. Kita sudah membahas mengenai operasi, tahapan-tahapan operasi, jenis-jenis operasi, dan sebagainya. Yuk konsultasikan kesehatanmu bersama dokter Rumah Sakit Citra Medica Depok, khususnya bersama Dokter Isa, dokter spesialis umum di Rumah Sakit Citra Medica Depok. Dan jangan pernah takut datang ke rumah sakit ya sahabat. Dan untuk kamu yang merasa video ini bermanfaat, bantu kita yuk agar kita semangat terus nih buat video edukasi kesehatannya. Jangan lupa ya di like, share, comment, and subscribe pastinya. Salam sehat.